Halo semua, kembali lagi di podcast Pasti Teknologi Informasi bersama saya Damar Pasti. Nah, di episode kali ini lumayan berbeda dari episode biasanya. Soalnya biasanya itu kita narasumbernya atau tamunya itu dari kampus kita sendiri ya. Mungkin aku juga udah kenal orangnya sebelumnya atau udah pernah lihat. Kali ini narasumbernya sangat istimewa karena datang dari Duta Wisata Kota Pekalongan. Di sini nanti kita akan membahas tentang pemilihan Duta Wisata Pekalongan tahun 2024 sampai 2025 periodenya. Ditemani oleh 4 narasumber. Yang pertama ini ada kakak cantik dan mas ganteng dari Duta Wisata Pekalongan. Boleh perkenalkan silakan. Oke. Sebagai apa di Duta Wisata? Halo semuanya. Di mana ya? Ke sana ya? Halo semuanya. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Kebetulan di tahun 2023 menjabat sebagai Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan. Betul. Terus sebelahnya nih. Perkenalkan, nama saya Bondan Dharma Putra. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan. Oke, Mbak Ayu dan Mas Bondan. Iya. Nah, ini tuh podcast pertamaku sama orang luar nih Kak. Jadi dan tentang Duta Wisata aku tuh belum terlalu tahu tentang Duta Wisata, paling sekilas. Biasanya aku itu lihat Duta Wisata itu kalau ada acara apa ngeliput, kan ini di WPI ya, biasanya ngeliput keluar. Itu biasanya lihat ada itu Mbak yang pakai sama kayak Mbak Sri itu selempangan gitu. Nah, mungkin nanti aman ya Kak, apa ya Kak? Aku awam gitu tentang Duta Wisata, mungkin pertanyaannya agak basic gitu, aman ya Kak? Aman. Nah, yang pertama ini Kak, aku mau tanya, kenapa itu Duta Wisata itu ada Kak? Sebenarnya waktu bikin pertanyaan ini aku mikir, kenapa Duta Wisata itu ada? Ya pasti buat memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kota Pekalongan. Tapi emang sesimpel itu Kak jawabannya, apa gimana Kak itu? Kalau Duta Wisata ada itu karena apa awalnya? Oke, ini pertanyaan ditunjukkan ke saya atau Mas Wakilnya? Boleh dua-duanya ini, silakan. Oke, boleh. Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa Duta Wisata itu ada di seluruh kota dan daerah seluruh Indonesia. Oh, berarti seluruh Indonesia ada? Iya, pasti ada. Dan ini kan di wilayah Kota Pekalongan. Nah, itu ada jelas, yang pertama adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga itu pasti membutuhkan satu brand ambasadornya untuk mempromosikan. Itu jelas pasti. Dan yang kedua adalah memang tugasnya tidak sesimpel itu, tidak sekedar hanya mempromosikan pariwisata dan lain-lain di Kota Pekalongan aja, tapi lebih dari itu kita punya tanggung jawab, responsibility atas diri kita sendiri. Karena sebagai Mbak dan Mas itu kan harus punya attitude dan lain sebagainya gitu, dan kita juga punya salah satu pedoman ya Mas ya, yang namanya 3B seperti itu. 3B itu apa Mas? Brand Beauty Behavior. Nah, Brand gitu. Beauty Behavior. Betul. Apa itu dibalik filosofi itu Kak? Kenapa memilih 3 itu? Ya, karena 3 itu tuh memang selalu ada di kita sebagai seorang Mbak dan Mas seperti itu ya. Dan namanya pun beda-beda ya Mas ya, di setiap daerah ya. Ada namanya Nang dan No. Terus di Semarang. terus ada Abang None kalau Abang di Jakarta. None di Jakarta gitu. Karena kita Kota Pekalongan kan jadi Mas. Akrabnya lebih Mas dan Mbak gitu. Betul ya. sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, 3B itu atau 3B itu kita harus punya. Sebenarnya nggak harus menjadi duta wisata ya. Apakah trip itu hanya di kota atau semuanya? Semuanya. Berarti konsep yang dia semua Indonesia itu. Betul, konsep yang diutamakan adalah 3B itu sebenarnya untuk diri kita sendiri sih. Brain itu artinya adalah kecerdasan seperti itu ya. Kecerdasan yang harus dimiliki seorang Mas dan Mbak akan apapun, hal apapun yang bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Kemudian beauty adalah kecantikan. Kecantikan ini tidak hanya berasal dari physically ya. Kadang kan orang mikirnya, wah Duta Wisata harus cantik dan lain sebagainya ya. Betul ya, tapi yang paling penting adalah brand, beauty, dan juga ada behavior, tindak laku gitu. Perilaku kita ke masyarakat itu seperti apa juga itu menjadi salah satu penilaian juga gitu. Sikap kita ke orang itu harus seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi beauty itu kita ngomongin beauty ya. Beauty itu kecantikan yang memang berasal dari dalam hati. Ya, hati, terus pikiran.
ya itu kan akan timbul Asik. sendirinya ya, Oke. gitu sih. Jadi kalau menurutku itu sih, dan tugasnya memang lumayan besar ya untuk mempromosikan pariwisata Wisata. di Kota Pekalongan. Kan tidak semudah kita ngomong di Di Kota sana ada Pekalongan ini, ada ini Sarwam. loh, gitu kan. Enggak, Ya. itu pasti akan banyak tantangan dan hambatan yang perlu kita lalui bareng-bareng gitu sih. Ini aku mau tanya yang pertama yang soal brand itu. Benar kan ya, brand ya, kecerdasan. Brand. Nah, kecerdasan itu ada ketika saat kita mau mendaftar atau nantinya ketika mendaftar pun kita akan diajari gitu, Kak. Oke, kalau Kan- ini kuasanya Mas Bunda Ya, nih. Mas Bunda ini katanya Mas Bunda ini yang pengalamannya udah banyak ini. Oke, kalau misalnya kecerdasan atau pengetahuan itu bisa dilatih ya Mas Ya. ya. Tapi setidaknya untuk menjadi seorang duta wisata tentunya harus mempunyai basic knowledge atau pengetahuan dasar tentang pariwisata yang ada di Kota Pekalongan. Itu sangat diperlukan karena tentunya sebagai duta wisata itu kita nggak cuma sebagai brand ambassador saja bagi pemerintah, tapi kita sebagai jembatan dari masyarakat ke pemerintah juga. Jadi kita harus tahu nih kondisi pariwisata di Kota Pekalongan seperti apa, pariwisata apa saja yang dimiliki Kota Pekalongan, dan tentu pengetahuan umum lainnya. Seperti Sehingga- kayak event mungkin ya, Kak ya. Soalnya Betul. biasanya paling aku lihat itu paling sering itu duta wisata itu di event-event gitu. Betul, karena kan memang tidak bisa dipungkiri kita sebagai wajah dari Kota Pekalongan. Jadi ketika kita tugas di luar kota pun akan dilihat, oh ini Mas Mbak dari Kota Pekalongan ya. Tentu makanya ketika ditanyai tentang wisata Kota Pekalongan kita harus mengetahui tentang pengetahuan tersebut tentunya. Dan kalaupun misal ketika belum daftar belum tahu tentang pengetahuan tentang pariwisatanya, mungkin oh ternyata di Pekalongan ada ini nih. Nanti selama menjadi duta wisata kita akan tahu dan belajar bareng sama teman-teman lainnya. Nah, itu buat teman-teman ya kalau mau misal masih takut nih, wah kecerdasanku, brandku belum memenuhi ini. Nggak usah Nah, khawatir. nggak usah khawatir harusnya. karena berjalannya akan belajar juga ya. Betul. Nah, nih kalau pemilihan duta kampus, duta wisata itu biasanya itu berapa periode sekali, Kak? Setahun sekali kah, sebulan sekali atau sehari sekali atau gimana itu, Kak? Aku benar-benar nggak tahu itu, Kak, soal itu. Oke. Silakan Kalau- Mas Bonen. Biasanya sih setahun sekali ada diadakan, karena Pasti kan setahun sekali, Kak? iya itu karena merupakan salah satu program dari Dinas Pariwisata. Jadi setiap setahun itu ada setahun sekali pemilihan dan kebetulan tahun ini diadakan lagi seperti itu. Dan hadiahnya nggak main-main ya, Kak? Oh hadiahnya, ya Ya, banyak lah. banyak lah ya. Aku mikir, wah ini yang menang kemarin pasti spulsinya. Iya, yang menang hadiahnya banyak. Berarti kalau masalah berarti kan setahun sekali itu, Kak ya. Mm-mm. Setiap antusiasme setiap tahunnya itu gimana, Kak? Atau kadang ada penurunan, contoh kayak masa Covid gitu kan, sepi itu. Gimana, apakah ada penurunan atau selalu stabil atau gimana tuh? Alhamdulillahnya antusiasnya lumayan tinggi ya untuk masyarakat Kota Pekalongan sendiri, walaupun saat itu 2020 kita sempat vakum Ya, karena kan 2020 Covid vakum. lagi besar-besarnya Ya. kan. 2021 kita mengadakan pemilihan, saat itu kan sedang Covid tuh, tapi antusias dari masyarakat pun tetap ada yang mendaftar 50 ke atas. Nah, tiap tahun meningkat lagi, kayak kemarin itu hampir 80-90 orang yang mendaftar. Jadi 80-90 orang. iya, bisa sampai 100 bahkan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika ada duta wisata memang antusiasme dari masyarakat terutama generasi muda itu sangat besar untuk mengikuti duta wisata. Kadang sebagai orang yang di dalam situ yang mengadakan acara mungkin ikut jadi panitia atau something gitu, lihat anak-anak muda ini kayak hebat-hebat nggak sih, Kak, setiap generasinya, atau kaget, wih kok dia bisa sehebat Iya. itu gitu, kagum-kagum gitu waktu. Tentunya bakalan amazed ya melihat potensi-potensi generasi muda di Kota Pekalongan tentunya. Tapi yang paling saya apresiasi adalah kepercayaan diri mereka untuk mendaftar sebagai duta wisata. Karena sebagai duta wisata itu perlu nyali yang besar dan kepercayaan diri yang besar, karena mereka bakalan dilihat oleh banyak orang. Jadi ketika mereka sudah berani mendaftar dan menjadi bagian dari duta wisata, berarti mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menjadi ikon dari Kota Pekalongan itu sendiri. Berarti sekedar mendaftar saja sudah sangat Iya, prestasi. betul. Udah, artinya udah punya mental besar. Betul. Saya tapi baca persyaratannya, baca itu ya saya gak cocok itu. Gak apa-apa, coba dulu aja Mas. Mungkin masih buka ini pemberdayaan. Nah, kita mau nampilin ini soal timeline-nya dulu sama persyaratannya ya. Biar kita baca bareng-bareng buat teman-teman nih. Buat info juga ke bagian timeline dulu. Dari timeline ini masih bisa daftar ini aku berarti. Ya, Bisa. harus sih. Ini tugas dan fungsinya. Nah ini. Persyaratan. Oh, persyaratan. Yang timeline dulu ada nggak timeline? Timelinenya agak Ada di sih, belakang. agak di belakang itu. Agak di belakang. Aku udah baca juga nih. Wah, kok lumayan hadiahnya. Iya. Ini ya.
Pertama itu pendaftaran berarti ini masih dibuka ya Kak? Masih. Dari 1 April Masih. sampai 13 Juni. Setelah itu pengumpulan berkas. Itu bisa dijelasin Kak biar orang-orang yang ketika mau daftar itu dia benar-benar dari berkasnya nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang bingung ini. Oke. Silakan dari yang Untuk pengumpulan berkas sendiri itu persyaratan sudah tertera di Instagram adwika.kota-pekalongan. Itu berupa ada CV, kemudian pas foto dan sebagainya, itu sudah diterangkan di Instagram adwika.kota-pekalongan. Jadi buat teman-teman yang belum mau follow, follow dulu ya Iya, betul. di Instagram adwika.kota-pekalongan. Jadi itu nanti bisa dikumpulkan. Nah, kemudian persyaratannya ada mungkin kartu pelajar dan KTP ya tentunya Sri ya. Itu yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa itu berdomisili di Kota Pekalongan seperti itu. Jadi memang nanti kan diseleksi nih sama dinas gitu. kalau misal gini Kak, aku sebagai kan aku orang kabupaten nih, Betul. aku bilang tadi orang Kajen. Ketika mau daftar lewatnya dari instansi misal kuliahan STIMIK, aku kuliahnya di kota, apakah bisa itu Kak? Boleh. Boleh. Boleh itu buat yang masih selama bertanya-tanya ya. menunjukkan surat domisili atau berkegiatan di Kota Pekalongan. Itu sangat diperbolehkan, tidak apa-apa. Itu ya info penting itu ya teman-teman. Soalnya aku ada kadang juga bertanya, tapi kan aku orang kabupaten gitu. Iya, apakah bisa banyak daftar? tuh yang ragu untuk mendaftar karena aduh aku orang kabupaten Iya. tapi aku pengen daftar Mas Mbak Kota Pekalongan nih. Dia kuliahnya di Kota Pekalongan atau mungkin SMA-nya di Kota Pekalongan gitu kan. Itu sangat diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi boleh teman-teman langsung daftar aja. Langsung daftar aja, digercepin aja sebelum kita tutup ya Mas ya. Iya. Next City untuk technical meeting itu berarti kegiatannya apa itu Kak? Apa Mas aman kan ini kalau di spill aman? Oh kan? nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Boleh Jadi banget. itu technical meeting adalah ketika peserta sudah mendaftar nih, sudah mengumpulkan hard file dan sebagainya, nanti dikumpulkan sama panitia. Itu biasanya nanti tempatnya menyusul. Itu untuk memberikan informasi mengenai seleksi yang akan diadakan besoknya. Karena besoknya itu akan ada seleksi kan di tanggal 19-nya. Jadi biar teman-teman lebih prepare lah yang perlu dibawa apa saja, kemudian kita membagikan nomor peserta dan sebagainya. Itu nanti di technical meeting tersebut dilakukannya. Terus tahap seleksi berarti Betul. yang disebutkan tadi diseleksikan pada hari itu. Wow, hilang ini kebetulan. Terus karantina itu apa itu Kak? Kalau karantina itu Tahan itu. jadi setelah seleksi tentunya nanti dipilih 10 pasang Mas dan Mbak. 10 pasang. Oh, jadi nantinya pertama dia individu dulu. Nanti Betul. di kelompok-kelompokan. Betul, pasangan. betul. Jadi dari ratusan peserta itu nanti cuma dipilih 10 pasang, berarti 20 orang. 10 Mas Dari dan seleksi 10 itu Mbak. berarti dipilih 10 orang. Iya, 20 orang doang. Nah, setelah itu nanti melalui masa karantina nih. Di masa karantina nanti akan diberikan kelas-kelas yang akan menunjang mereka nantinya sebagai seorang duta wisata. Karena otomatis setelah terpilih seleksi menjadi 10 pasang tersebut, mereka sudah menjadi bagian dari Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan nih. Nah, tentunya nanti diberikan pembekalan nih, kayak pengetahuan pariwisata, gimana cara mereka grooming dan make up, kemudian pengetahuan umum dan sebagainya. Nanti dilakukan di karantina tersebut selama 3 hari di tanggal 9 sampai 11 Juli itu. Nanti 9 hari kemudian di grand final berarti itu mengujikan apa aja tuh berarti. Nah, kalau grand final itu nanti penentuan nih siapa yang akan menjadi pemenang dari Mas Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan. Jadi dari 10 pasang itu nanti diambil 6 besar. 6 besar. 6 besarnya gimana sih menentukan kriterianya? Itu dilihat dari keseharian selama karantina menuju grand final. Jadi memang penilaiannya agak kompleks ya. Dan Berarti dari dia karantina. dari dia karantina. Nah, bukan cuma penampilannya saja, tapi gimana? Kembali lagi kita kan menganut prinsip 3B, Brain, Beauty, Behavior. Jadi gimana penampilan dia, gimana pengetahuan dia, bagaimana sikap dia selama karantina. Karena mungkin yang cantik itu banyak, yang ganteng tuh banyak, tapi ada nggak sih yang bisa berkelakuan baik atau berpengetahuan baik? Tentu itu akan susah. Nah, untuk menjadi seorang Mas dan Mbak Duta Wisata diperlukan paket komplit itu. Berarti nanti ada 6 pasang. Berarti 3 pasang berarti kan di grand final itu. Nanti grand final 10-10-nya 10 pasang itu Oh, ya, 10 nanti pasang. diambil 6 pasang untuk diambil dari harapan 3 sampai juara 1. Nah, terus yang sisanya yang nggak ikut sampai gugur katakanlah ya. Gugur itu berarti dia mana atau udah jadi katanya kan kalau udah masuk karantina dia udah jadi bagian Iya. dari kita bisa tetap nanti itu. Tetap
Betul. Tetap. Jadi anggota gitu. Tetap menjadi anggota, karena ketika sudah terpilih, mereka kan gelarnya sudah Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan. Jadi setiap ada tugas, mereka tetap bertugas tanpa memandang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi tetap semuanya bisa bertugas gitu. Itu masalah timeline ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ke persyaratan nih. Ada persyaratan yang aku mau tanya ini kan. Boleh. Coba ke slide persyaratan. Sebelumnya berarti ya. Berarti di sebelumnya. Oh ya, Slide-nya. kalau yang dari technical meet kan tadi ada ratusan itu diseleksi. Ya itu yang kalau yang gugur di situ berarti dia coba lagi tahun depan itu Kak, atau? Bisa, boleh banget. Jadi fun fact, ada yang sudah mencoba dari 3 sampai 4 kali untuk join dari Duta Duta Wisata Wisata ya? Kota Pekalongan, karena memang dia pengen banget menjadi bagian dari Duta Wisata Kota Pekalongan kan. Dia nyoba pertama gagal, kedua gagal, ketiga akhirnya keterima. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa istilah comeback stronger itu ada. Jadi Iya. ketika di pertama mungkin dia aku kurangnya di sini, kedua aku kurangnya masih di sini, ketiga dia udah prepare, sudah menyiapkan dari segala outfit, pengetahuan dan sebagainya, akhirnya dia terima seperti itu. Masih terbuka terus ya. Betul. Selama Ya. menyesuai Selama persyaratan persyaratannya, pasti. betul. Sorry ini yang dinilai ya, sebelumnya. bukan persyaratan. Boleh. Sebelumnya lagi. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, saya sebelumnya ya kayaknya. Ya, sebelumnya lagi. Wah, kesepil semua deh. Ini malah mundur ya, bukan Ini sebelumnya ya. Heeh. Ini malah mundur ya. jadi- Agak maju Kak. Nah, maju terus. Oke, terus. Terus sebelumnya. Ini ya. Persyaratan. Ini masalah tinggi badan nih Kak. Kalau kurang dari itu kan biasanya kan ada nih orang yang dia itu benar-benar tertarik gitu masuk, tapi karena kan tinggi badan udah nggak bisa diakali kalau udah usia tertentu ya. Nah ini kalau sudah ini udah nggak bisa lah, tidak sesuai dengan persyaratan tinggi badan itu. Sebenarnya untuk tinggi badan itu merupakan salah satu persyaratan yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang ingin join Duta Wisata. Oh berarti iya, juga sama saya tahu persyaratan. sangat ditakuti karena aduh mas saya tingginya nggak nyukup, saya pendek dan sebagainya. Cuman tinggi badan tersebut tidak menjadi patokan utama untuk menjadi peserta. Jadi kembali lagi, kita nilainya itu kan bukan cuma fisik aja. Tapi kalau misalnya dia punya pengetahuan lebih nih, misal dia bahasa Inggrisnya bagus, dia pengetahuan tentang pariwisatanya bagus, ada aspek-aspek lain yang akan dinilai selain tinggi badan itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya tingginya memang kurang dari untuk masnya 168 dan mbaknya 163, misal ada nih cewek yang mau daftar, mas saya tingginya cuma 160 atau 159 katakanlah, daftar aja nggak apa-apa. Karena di sebelum-sebelumnya banyak kok mas dan mbak yang memang tingginya tidak memenuhi, tapi ternyata mereka punya potensi yang lebih dari tinggi badan mereka. Misal pengetahuannya mereka bagus, mungkin mereka looknya juga bagus gitu, dan mereka menang gitu sebagai juara. Oh berarti ada pernah dan itu ada. Aman ya teman-teman. Aman banget ya. Gitu. Terus berpenampilan menarik. Ya, Oh belum menikah. Belum menikah. Jadi mohon maaf yang sudah menikah belum bisa. Yang sudah punya anak belum bisa ya. Belum bisa ya. Nanti agak repot ya. Kalau berpenampilan menarik itu gimana? Apakah harus punya outfit banyak atau gimana itu Kak? Coba kalau Sri deh, menurut Sri definisi berpenampilan menarik itu gimana? Oke. Kalau menurut saya sendiri berpenampilan menarik itu lebih ke menonjolkan apa yang dia punya, which is kayak karakter dari diri kita sebagai personal diri kita gitu kan, yang ingin mendaftar Mas dan Mbak Duta Wisata pasti kan punya salah satu ciri khas yang nggak dimilikin sama orang lain seperti itu gitu kan. Jadi itulah yang ditonjolkan, akhirnya kelihatan tuh menarik tuh orang gitu kan. Jadi dari situ sih, dan karismatik itu bisa diolah dari diri kita sendiri gitu. Jadi menonjolkan apa yang orang lain tuh nggak punya gitu. Percaya diri ya kuncinya. Betul, kuncinya percaya diri. Jadi misal nih ada kan beberapa ya mungkin dari teman-teman yang mungkin kulitnya tidak putih dan lain sebagainya gitu kan, atau tan skin. Nah itu kan unik kalau di kita ya. Itu di modeling unik ya mas ya. Betul. Modeling unik. Nah gimana caranya kita agar bisa jadi disorot gitu loh. Jadi penampilan kita tuh
tuh jadi menarik gitu. Nah, caranya adalah ya mungkin dengan menggunakan outfit yang cerah gitu ya, yang kelihatan dan lain sebagainya. Nah, itu kan akan jadi pusat perhatian seperti itu. Jadi lebih ke karakter aja sih yang ditonjolkan. Akhirnya berpenampilan menarik itu bisa ketarik gitu. Berarti ini bukan tentang penampilan baju atau outfit apa yang ada di Iya. situ. Jadi lebih ke karakter ya Mas Bundan ya. Betul, lebih karakternya. Selanjutnya kita mau bahas tentang yang dinilai nih, Kak. Setelah persyaratan, setelah timeline, persyaratan, terus yang dinilai ketika orang-orang udah teman-teman udah masuk ke timeline, persyaratan dia Ini ya? yang dinilai pengetahuan umum ini, Kak. Dari pengetahuan umum apa aja sih, Kak, yang harus diketahui lah. Itu dari pengetahuan umum dulu, dari yang dinilai pertama itu. Kalau menurut pengalaman pribadi sih, pengetahuan umum saat itu saya itu dites untuk segala pengetahuan secara umum ya. Secara umum tuh mungkin tentang kemerdekaan Indonesia tiba-tiba ada dan lain sebagainya gitu. Terus pengetahuan umum pariwisata itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan umum secara general gitu. Itu aja sih. Kepariwisataan itu apa itu, Kak, maksudnya berarti? Yang kedua ya, yang dinilai yang kedua itu tentang kepariwisataan. Kepariwisataan lebih ke gimana sih Sabta Pesona ada. Sabta Pesona. Kemudian tentang wisata yang ada di Kota Pekalongan nih. Kan biasanya kita tinggal di Kota Pekalongan tapi kita nggak tahu nih wisata yang ada di Kota Pekalongan tuh sebenarnya apa aja gitu kan. Itu lebih ke kayak gitu. Terus pengetahuan dia tentang wisata yang ada di betul, kota itu. Lebih ke basic. Misalnya sebenarnya tahu nggak sih letak museum batik di mana? Museum batik tuh ada apa aja gitu. Ya, sih. Lebih ke kayak gitu. Ada apa aja? Aku belum pernah masuk. Aduh, makanya harus masuk ya ke museum batik ya. Masuk ya. Iya. Murah banget loh ya. Murah banget. 5.000 guys. Iya. Yuk. 5.000? Iya, 5.000. Murah banget. Makanya ayo dong diramein wisatanya Kota Pekalongan. Iya, coba kita wisata langsung saja. Terus dari ini, Kak, kalau public speaking, performance, kepribadian itu mungkin sudah paham ya. Ini kalau bahasa Inggris nih, atau aku mau tanya soal bahasa Inggris nih, apakah harus menguasai semuanya secara dia berbicara atau gimana, atau hanya beberapa batasan-batasan tertentu dalam bahasa Inggris itu? Kalau untuk bahasa Inggris mungkin lebih ke basic conversation ya. Jadi lebih ke kayak siapa namanya, terus kemudian hobinya apa, kemudian lebih ke kegiatannya apa sih sehari-hari tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian paling ditanyain tentang kenapa sih kamu ingin menjadi bagian dari Asosiasi Daerah Wisata Kota Pekalongan tapi menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti sebenarnya bahasa Inggris ini, karena pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami tentunya. Kayak juri pengen tahu nih orang ini memiliki skill komunikasi bahasa Inggris yang baik atau tidak, karena mau nggak mau di pariwisata kita akan bertemu dengan turis dari mancanegara juga. Ya kan, jadi turis mancanegara. Iya, tentunya kan banyak turis mancanegara yang datang ke sini dan kadang ada kayak duta besar yang datang ke Kota Pekalongan juga. Jadi kita perlu SDM yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing juga. Ya, untuk digunakan untuk hal-hal tersebut. Tujuannya tetap sama ya, untuk mempromosikan tetap ya. Betul. Nantinya ketika dia sudah jadi. Oke. Berarti ini kan udah timeline, udah persyaratan, udah yang dinilai, udah ketika orang ini udah jadi duta wisata, peran pertama apa, tanggung jawab pertama apa yang dia dapatkan itu? Mungkin dari Mbak Sri, dari yang berpengalaman. Oke, kalau di tahun 2023 pasti banyak ya peran yang diajukan untuk teman-teman yang terpilih sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2023. Selain mempromosikan, kita juga mendukung sepenuhnya event-event yang diselenggarakan di Kota Pekalongan seperti itu. Jadi kita memang ditugaskan untuk menjadi among tamu, kemudian juga menjadi brand ambassadornya juga dan lain sebagainya gitu. Dan apa ya, yang pertama kemarin itu banyak ya Mas ya, banyak sekali kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita seperti itu sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata gitu. Betul, karena kita kan mengikuti dari dinas ya. Misalnya dinas ada program apa, karena tiap tahunnya juga berbeda. Betul. Kalau di tahun saya kebetulan saya keluar kota, ada ke Jogja, ada ke Ungaran, kemudian ada ke Bandung juga. Itu tugasnya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Pekalongan supaya turis-turis dari kota tersebut mau datang dengan Kota Pekalongan. Jadi kayak gitu. Terus ada kegiatan yang namanya Apexi juga. Itu nanti kegiatannya tahun ini juga ada, kebetulan nanti
nanti di Kalimantan itu juga mempromosikan wisata yang ada di Kota Pekalongan sendiri. Jadi istilahnya kalau misalnya ikut Duis banyak jalan-jalannya, Iya. jadi banyak refreshingnya sebenarnya. Duis itu singkatannya Kakak? Iya, duta Iya, wisata. duta wisata. Jadi banyak jalan-jalannya, banyak senang-senangnya gitu. Jadi benefit dari ikut Duis tidak hanya menambah pengetahuan saja, tapi menambah relasi, menambah pengalaman kerja. Itu sangat asik banget kalau misalnya Itu udah kerja sih hitungannya. Iya, Keras banget itu. bener. Kerja tapi santai. Iya, kerja tapi enak. Enak gitu. Ya, karena kerja hahaha Iya, kan. hahaha Iya. doang. Temennya ya. banyak, Temennya ya, banyak. positif Iya, pastinya. betul. Terus kalau kan tadi bilang ya mengenalkan wisata Pekalongan di luar kayak di Jogja misalnya terus Kalimantan, itu mengenalkannya gimana? Lewat PPT atau gimana? Jadi biasanya nanti bentuknya expo. Expo. Jadi bentuknya expo, nanti di situ kan ada di display produk-produk dari Kota Pekalongan, kemudian wisata-wisata apa aja yang ada di Kota Pekalongan gitu. Jadi orang-orang bisa melihat nih, oh di Kota Pekalongan ternyata ada batik ini, oh ada wisata ini, ada produk ini gitu. Nanti bentuknya expo seperti itu. Jadi expo di satu tempat banyak dari Duis manapun itu. Betul, jadi kita juga bertemu dengan Duis dari daerah Lain. manapun, dan dari daerah lain, kayak kemarin bisa ketemu dari Semarang, ketemu dari Abang None, ketemu dari Bali, ketemu dari Jogja. Itu nanti kita sambil Rame ngobrol, juga. rame. Jadi kita Asik teman-teman. iya, jadi kita Asik, kan? tukar wisata. Di Jogja ada apa sih? Iya. Itu kalau di Pekalongan nih ada ini, ayo mampir yuk. Jadi kalau kita ke Jogja misal nih, Ada temennya. ada temennya. Kalau mereka ke Pekalongan ada temennya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih asiknya ketemu relasi yang teman-teman gitu. Ini pasti orang-orang yang daftar sampai 3 kali dia tahu asiknya. Iya, betul. Makanya pengen banget kan join Iya. dari duta wisata. Terus dari Mbak Sri nih, yang mungkin dari Mas Bondan juga, yang udah pernah jadi Duis ya kan di tahun kemarin, ada nggak sih tantangan terbesarnya? Wah, tadi kan kayaknya asik-asik, ada nggak sih kayak masalah mungkin problem apa di dalamnya yang berat gitu dijalani? Ada nggak selama jadi Duis, Mbak Sri? Mungkin Mas Bondan ada nggak? Kayaknya tadi asik-asik aja. Oh, udah basir dulu ya. Problem atau masalah pasti ada ya. Iya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita mempertahankan teman-teman kita 10 itu ya untuk selalu bertahan di organisasinya. Dan itu pasti ada sih. Saya rasa semua organisasi Iya pasti sih. punya, ya kan? Kamu juga anak BEM kan, jadi tahu ya Iya. permasalahannya seperti apa. Hanya itu aja sih untuk tantangan besarnya seperti itu. Terlebih kita kan juga punya tanggung jawab besar juga untuk Duta Wisata tahun ini. Nah itu juga pasti ada juga tantangannya, hambatannya dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin itu tidak bisa kita ceritakan secara gamblang, tapi yang terpenting adalah tantangan itu, hambatan itu jangan dijadikan satu problem yang besar dan akhirnya kita tidak mau untuk terjun seperti itu ya, tapi malah dijadikan motivasi dan semangat. Gimana ya caranya kita cari solusinya, problem solvingnya seperti apa dan lain sebagainya, dan biar segala sesuatu yang sulit itu baik-baik aja gitu. Gitu sih kalau dari aku sih ya. Tantangan pasti ada sih. Tantangan Mas Bondan pernah nggak? Kalau dari aku sendiri mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita menjaga nama baik dari diri kita sendiri, dari organisasi dan juga dari dinas sendiri. Karena mau tidak mau kita kan di bawah naungan dari Dinas Pariwisata dan pemerintah Kota Pekalongan. Setelah kita menjadi seorang duta wisata, tentu kita harus menjaga sikap kita, harus menjaga perilaku kita, dan tentunya ketika misal kita tersandung masalah atau gimana, yang jelek bukan nama kita sendiri, tapi nama organisasi dan juga nama dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri, karena mau tidak mau kita sebagai ikon dari Kota Pekalongan, seperti itu. Jadi mungkin terlihat simpel, cuma tidak semudah itu menjadi duta wisata sebenarnya, karena tidak semua orang bisa menjadi diri mereka sendiri ketika menjadi duta wisata. Mau Itu tidak benar mau sih. kita kan istilahnya sebagai influencer lah, kalau misalnya di sosial media, ya kan, karena kita akan disorot oleh banyak masyarakat. Kalau misalnya kita berperilaku buruk atau mungkin kita ada masalah gitu kan, loh kamu kan duta wisata kok kamu kayak gini gitu kan, otomatis kan dari masyarakat ada persepsi-persepsi yang kurang mengenakan nantinya. Nah oleh karena itu kita sebagai tantangan terbesar dari duta wisata adalah mungkin menjaga nama baik dan bagaimana sih kita bisa mengkontrol behavior kita atau attitude kita baik secara langsung maupun ketika kita bersosial media tentunya. Itu sangat penting sih menurutku. Iya. Kembali lagi ke Tribi lagi sih. Tribi ya sih.
ke Tribi tadi ya. Masuk Itu yang sih biaya, tantangannya tuh di situ Iya, sebenarnya. betul. Selalu berkesinambungan sama itu ya. Betul. Oh, sorry tadi agak lewat ya. Aku kan tadi kan yang daftar dari usia 17 sampai 24 kalau nggak salah. Itu kan berarti usia ada anak sekolah sama anak kuliah. Nah, ini maksudnya bicara tentang soal kalau jadwal nih kan kuliah punya ada jam kuliah, ada maskul. Apakah bisa itu menyesuaikan jadwal jadi duisnya dari ininya? Apa padat banget gak sih? Aku mau tanya, padat banget gak sih jadwal duis itu? Apa masih bisa nggak sih kalau kita sambil kuliah, sambil kerja maybe? Itu gimana? Kalau menurutku fleksibel sebenarnya itu karena kan kita kan anggotanya banyak. Ya. Maksudnya 10 pasang tuh untuk tahun ini, tapi kan tahun sebelumnya juga ada. Jadi misal ketika disuruh bertugas nih, prioritas tetap teman-teman yang menjabat di tahun itu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman yang di tahun itu tidak bisa hadir, kita bisa mengambil ke senior-seniornya nih yang tahun sebelumnya. Jadi kita tetap tidak mau mengganggu kegiatan dari teman-teman semua yang misalnya sedang sekolah, sedang kuliah, ketika mereka tidak bisa meninggalkan hal tersebut, ya tidak apa-apa gitu. Jadi kita tidak memaksakan ketika tugas. Kalau misal pun mereka memang wajib tugas dan biasanya tugas kan ada request nih kayak oh saya maunya yang juara 1, 2, 3 misalnya. Misal juara 1, 2, 3 sedang kuliah atau sedang sekolah. Nanti kita buatkan surat izin dari dinas tentunya. Jadi kita se-fleksibel mungkin pokoknya. Kita tidak mau menjadi organisasi yang mencegah anak-anak untuk terus fokus ke pendidikannya tentunya atau mimpi-mimpinya. Jadi kita tetap support mereka tetap sekolah, tetap mereka menggapai mimpinya, tetap tanpa mengurangi tugas mereka sebagai duta wisata tentunya. Oke. Iya, gitu sih. Nah, tadi kan aku tanya-tanya soal ya gimana daftarnya ketika di dalam. Aku belum tanya soal pengalaman terbaik waktu jadi duis itu apa dari Mbak Sri dulu mungkin yang terdekat ini. Memorable banget itu Mbak Sri. Iya. Nggak terlupakan. Sebenarnya ini juga salah satu cerita yang unik sih karena untuk diri saya sendiri ya. Maksudnya ini juga bisa jadi motivasi teman-teman seperti itu. Memang saya ada berkeinginan menjadi duta wisata itu dari tahun 2018 ketika lulus SMK. Iya, selama itu kan. Tapi tidak pernah dapat kesempatan karena memang saat itu kan dari duta wisata memang menyasarnya lebih ke SMA, kemudian belum ada kategori umum ya Mas ya saat itu ya. Ya, karena memang setiap tahun dinas kan selalu ada perubahan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya itu jadi salah satu kendala saat itu ya. Akhirnya tidak mendaftar sampai bertahun-tahun dan akhirnya dapat kesempatan di tahun 2023. Itu pun saya tidak memikirkan untuk menjadi juara ya, karena ingin merasakan saja gitu loh. Menjadi duta wisata tuh seperti apa? Karena kan keinginan itu sudah sejak dari lama di tahun 2018 seperti itu. Jadi pengalaman itulah yang menurut saya menarik sih, karena kok masih mau ya di tahun 2018 kok masih mau untuk terus mendaftar di tahun 2023. Saat itu punya kesempatan, tapi kan saya di STIMIK saat itu ya, di STIMIK memang ada organisasi di genre salah satunya gitu. Tapi kan itu kan akhirnya menjadi halangan juga untuk duta wisata, karena kan memang duta wisata saat itu ada persyaratan tidak boleh menjabat di duta lain ya Mas ya, seperti itu. Itu pasti di duta genre seperti itu kan. Nah, jadi itulah pengalaman itu, perjalanan proses itu yang menjadi menarik buat saya gitu. Alhamdulillah sih. Nah, ini buat teman-teman aja ya, jangan pernah menyerah sih kalau misalnya punya satu target gitu. Jadi Mas Bondan ada? Kalau dari aku pribadi sebenarnya aku ikut duta wisata itu untuk mengisi waktu luang saja sebenarnya awalnya. Karena setelah lulus SMA saya kan kebetulan gap year. Terus ada duta wisata nih karena beberapa teman sudah menjadi duta wisata. Terus ya udahlah ikut daftar. Waktu mau daftar tuh sebenarnya diketawain sama keluarga karena keluarga tahu kalau misalnya ikut duta wisata kan kamu harus good looking, kamu harus bayangan mereka seperti Abang None gitulah yang cakep-cakep, cantik-cantik gitu kan. Nah, terus tapi aku pede aja saat itu, pede ikut dan memang benar ternyata yang ikut wah cakep-cakep banget, cantik-cantik banget. Benar kata ibu aku beneran. Awalnya gitu, udah datang apa aku pulang aja ya gitu kan. Cuma ternyata memang aspek yang dinilai bukan cuma look saja, tapi memang dari pengetahuan dan sebagainya. Karena kebetulan saya memang lumayan unggul di bahasa Inggris, saya menonjolkan di bahasa Inggris saya. Itu jadi tips juga tuh betul. Ya, teman-teman ya. Jadi setelah itu terpilih. Setelah terpilih ternyata
akhirnya terbuka nih pintu-pintu lainnya, seperti kebetulan saya menjadi interpreter atau penerjemah untuk duta besar yang datang ke sini. Kemudian saya ikut kegiatan-kegiatan keluar kota, dan sampai saat ini pun akhirnya menjadi pekerjaan saya untuk freelance penerjemah interpreter ketika misalnya ada ekspor impor dan sebagainya. Itu terbuka ya karena ikut duta wisata ini gitu loh. Jadi memang peluang ketika ikut duta wisata ini bisa menambah relasi, kemudian menambah pengalaman, itu tidak bisa dipungkiri, itu pengaruhnya besar sekali gitu loh. Saya yang tidak berekspektasi untuk ke situ, iya, saya tidak berekspektasi untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Akhirnya, oh iya ya, karena ikut duta wisata, akhirnya kok bisa dapat relasi yang kayak gini sebesar ini gitu loh. Akhirnya saya bersyukur, walaupun awalnya kayak insecure nih ikut duta wisata, kayak aduh, kok saya jelek ya tapi ikut duta wisata ya. Tapi ternyata ketika kita percaya diri dengan kemampuan kita, ketika percaya diri dengan diri kita, otomatis banyak pintu yang terbuka untuk kita untuk kedepannya tentunya. Itu benar sih. Pada intinya mengikuti duta wisata nanti akan menambah jenjang karir teman-teman. Entah itu akan menjadi seorang public speaker, content creator, model, talent, dan karena banyak ya Sri ya. Iya. Yang lulusan duta wisata menjadi selebgram juga banyak, menjadi Contohnya di MC. depan saya. Oh iya, kalau ini ya. ini juga jadi selebgram kok. Iya, semua. iya. Produknya emang untuk entertain gitu. Betul. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya pengen melangkah lebih jauh lagi mengenalkan wisata di Kota Pekalongan khususnya, ayo ikut daftar sekarang ya. Kita masih buka pendaftarannya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Nih Kak, kalian kan sebagai duta wisata, wisata favorit di Kota Pekalongan apa? Dari Mbak Sri dan Mas Bunda. Wisata favorit di Kota Pekalongan adalah wisata kuliner, karena saya suka berkuliner. Gimana itu Kak? Yang menarik. Di Pak Usman ya, kalau tahu ya, itu ada nasi megono sama di Skoteng sebelah futsal. Itu namanya Skoteng apa Mas? Pak Woh. Ya, itu aku suka banget. Iya. Ya, silakan teman-teman kalau mau, yuk kita ngedate. Yuk Oke, kita ayo ngedate. habis ini. Mas Bundan. Kalau dari aku juga sama kayak Mbak Sri, karena aku Pak suka Usman. wisata kuliner juga. Oh, cuman aku lebih suka soto tauto. Soto tauto. Iya, soto Depan ini tauto. ada Mas. Enak Di sini, sih. Iya, boleh. Aku suka soto tauto. Jadi emang kan kuliner Pekalongan kan itu salah satu yang khas ya. Selain Iya. nasi megono ada soto tauto. Nah, kebetulan aku suka soto tauto nih. Banyak kan soto tauto di Kota Pekalongan tentunya. Nggak bisa saya sebutin satu-satu tentunya. Itu aku suka. Jadi ketika ada tamu dari luar kota, ayo makanan khas Kota Pekalongan apa sih? Ya paling saya bawanya ke soto tauto atau nasi megono Nasi gitu megono. kan. Jadi memang saya mempromosikan sesuai yang apa saya sukai sebagai warga lokal kan. Jadi tentunya sudah rekomendasi ini gitu. Yang suka gitu. Kalau saya, kalau di Pekalongan wisatanya ya sama kuliner. Iya, Aku juga anak-anak Enak nih. nggak sih? Betul. Paling gampang tuh sehari-hari gitu. Iya, enak banget sih itu. Soto tauto yang paling legend tuh Kunawi ya. Iya, Kunawi. ada Kunawi. Terus Soto Kunawi. jam 1 itu nasi otot. Oh, nasi Oh otot iya, itu juga enak. kalau ono lawen ya. Aduh, lapar ya. Aduh, lapar ya Mbak Siti ya. Kuliner. Benar. Enggak ada habisnya ya Nggak tentunya ada kalau habisnya makan sih, makanan ya. betul. Nah, nih terakhir nih Kak sebelum break. Ada nggak tips khusus buat para peserta Duta Wisata 2024-2025 dari kakak pribadi, benar-benar khusus nih, tips khusus biar dia lebih berani, lebih yakin dia akan juara gitu. Nanti semuanya yakin jadi juara semua. Tips khusus berarti kan sebelum ke tips khusus berarti kan kalau sudah mendaftar ada niatan itu ya. Ketika sudah niat Ya. berarti kan sudah berani untuk menanggung semuanya. Menanggung semuanya tuh berarti dari persyaratan A, I, B, C, D, E, F, G, J, K Ya, dan sudah itu melalui semuanya. tahap itu. Nah, berarti kan sudah matang kan Ya. secara umum. Berarti yang perlu dilakukan adalah ya percaya diri aja. Percaya Udah diri. Percaya diri. semua tes itu tuh pasti harus ada percaya diri di situ. Gitu. Jadi tips khususnya adalah teman-teman kalau sudah berani sekalian aja. Maksudnya benar-benar harus percaya diri gitu loh. Ya. Kalau dari aku sih itu aja sih, percaya diri itu kunci ya. Kunci segala kunci untuk kita bisa Make sense sih. iya kan? Make Kalau sense misal kan? kita udah bawa nih sesuatu yang mau ditunjukin, udah oke banget rasanya, tapi nggak bisa Ya udah, nggak kelihatan ya, tetap. ya nggak kelihatan kan. Ibaratnya pada kalau akhirnya. anak-anak podcasting Betul. itu kalau video bagus tapi audio jelek, wah sama juga. Ya itu satu, tips satu. Kemudian yang kedua adalah jadilah beda. Jadilah beda. Jadilah terbaik kan udah biasa, tapi jadilah beda itu Jarang. jarang dan nggak biasa, dan itu pasti akan dilihat oleh orang banyak.
Itu aja sih. Kalau Mbak Sri jadi bedanya gimana? Jadi bedanya ya kayak gini. Kayak gini. Halo, Mbak Sri. Ya, kalau dari aku sih jadi bedanya adalah ya aku membawa apa yang aku suka seperti itu, seperti menjadi seorang presenter, public speaker dan lain sebagainya. Itu yang aku tonjolkan sebagai Mbak Duta Wisata seperti itu. Dan akhirnya orang-orang melihat, oh ya ini beda ya karakternya seperti itu. Jadi itu sih yang aku tonjolkan. Apa yang aku suka aja. Ya. Dari Mas Bodan ada? Kalau dari aku tentu awalnya sama. Yang penting percaya diri dulu aja. Ya. Karena itu memang kuncinya ya, yang paling penting. Kedua, ketika aku udah mengikuti sebuah lomba, targetku akan selalu juara. Jadi punya mindset untuk menjadi juara itu sangat penting. Ketika nggak mau cuma jadi peserta. Iya. Jadi ketika kamu ikut sebuah lomba atau kompetisi, otomatis kamu harus punya target juara. Itu sangat diperlukan. Tapi sakit gak sih Mas kalau misal wah udah percaya diri untuk juara ketika dia nggak jadi, misal katakanlah itu rasanya sebagai Mas kan pernah ngalami pastinya pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedih, itu pasti. Nah, kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita dikalahkan oleh ekspektasi kita mau menyerah atau itu sebagai pecutan untuk kita menjadi lebih semangat. Itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau saya ketika ekspektasi saya tidak sesuai, itu sebagai pecutan bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sangat diperlukan mental juara tersebut. Kemudian yang saya lakukan benar menjadi beda. Jadi misal nih, ketika banyak peserta yang memakai batik nuansa gelap, saya memakai yang terang. Jadi ketika mereka memakai warna hitam, warna coklat dan sebagainya, saya memilih warna putih. Karena otomatis saya akan dinotis. Jadi itu salah satu tips dari saya. Mungkin kelihatan simpel, tapi diingat karena peserta jumlahnya bisa sampai ratusan. Juri akan menilai kalau misalnya pede semua, misal bagus semua, terus yang diingat apa? Salah satunya mungkin yang pakai baju warna ini gitu kan. Itu kan bisa menjadi ciri khas ketika kita mengikuti sebuah kompetisi. Dan tentunya saran dari saya, well prepare itu sangat diperlukan. Well prepare itu sangat diperlukan karena ketika kamu menyiapkan dengan baik ketika kompetisi, ya ini kembali lagi ya, ini kompetisi duta wisata. Tentunya akan dinilai dari A sampai Z semuanya gitu. Jadi persiapkanlah dengan baik, dengan matang, dan memiliki mindset bahwa saya datang ke sini bukan sebagai peserta tapi sebagai juara di kompetisi ini. Itu mindset yang perlu ditanamkan ke teman-teman semua ketika mau mengikuti duta wisata. Karena kelihatan ketika sudah bareng kumpul nih pesertanya, yang pede mana, yang kelihatan nggak pede mana. Nah, itu kelihatan banget. Nanti setelah menjadi peserta, umum bisa nonton nggak sih? Boleh. Bisa kok. Bisa. Nanti kalau grand final bisa banget ya. Bisa banget. Tapi kalau udah grand final udah pede semua pasti peserta. Jangan salah. Tetap kelihatan mana yang kelihatan. Justru itu tantangan juga ya, Mas. Karena kan disorot sama orang banyak dan tentu orang-orang penting dari Kota Pekalongan sendiri kan, dari wali kota dan sebagainya kan melihat. Itu ada yang mentalnya kena, ada yang pede. Nah, itulah salah satu part di mana penentuan juara gitu. Azan ya kan, kita break dulu ya. Itu ya tips khusus kalau dari Mbak Sri jadi percaya diri, kalau dari Mas Bondan itu jadi beda, dua-duanya jadi beda terus dan juga jadi mental juara. Oke. Kita break dulu, selanjutnya kita akan open Q&A ya dari live streaming dan dari penonton yang ada di sebelah sana. Oke. Sekian, terima kasih. Saya belum bilang, terima kasih ya Pak. Halo Sobat Adika, saya Mas Yemi. Saya Mbak Nora. Jangan lupa buat daftarkan diri kalian dalam pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan 2024 dengan timeline sebagai berikut. Kita tunggu kehadiran kalian di Masda Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024. Salam pariwisata.
Luis, tapi bingung CV-nya. Padahal gampang banget. Kamu bisa cari contoh di internet atau seperti ini. Ayo Radika, Daftarkan segera diri kamu pada pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan 2024. Salam pariwisata. Perkenalkan, saya Dias Tiowinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat! Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk nonton terus program acaranya wpitv.wp.ic.id. Halo, kembali lagi di podcast Pasti Teknologi Informasi. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu segmen sesi tanya jawab ya, Q&A ya. Di sini ada penonton juga, dan juga kita membuka Q&A di YouTube WPI TV. Bisa di komen di situ, nanti kita akan jawab bersama Mbak Sri dan Mas Bondan. Boleh. Boleh. Yang pertama ini kayaknya dari studio dulu ya, sambil menunggu yang di YouTube ya. Gimana dari penonton studio, ada yang mau ditanyakan? Mic-nya udah ada? Mic-nya? Pertanyaannya mengenai tentang pemilihan ini ya. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Salsabila. Izin bertanya ya Kak. Seberapa sulit sih untuk lolos menjadi duta wisata? Karena saingannya kan semua kalangan dari SMA sampai kuliah. Itu gimana Kak? Oke. Kita mau keep satu-satu atau satu yang Jawab. Langsung aja jawab. Boleh Gimana? dari Mas Bondan, mungkin bisa dijelasin. Bagus sih pertanyaannya. Iya ya, bener ya. Nggak Bagus kepikiran ya. ya. Maksudnya seberapa sulit sih? Seberapa sulit ya? Padahal Aduh. ada orangnya banyak gitu loh. Iya, benar-benar nggak kepikiran karena backgroundnya beda-beda ya. Kalau dibilang seberapa sulit, Sulit banget. sulit, iya. Jujur memang kalau misalnya nggak ada yang mudah ya, Mas, apalagi kompetisi ya. Jadi memang dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya nggak mudah. Sulitnya karena memang banyak dari background yang berbeda. Ada yang mungkin sudah lulus dari S1, tentunya pengetahuannya akan lebih luas, tingkat confidence-nya lebih tinggi. Ada yang masih SMA tapi ternyata dia look-nya bagus, gitu kan. Jadi aspek-aspek yang dinilai pun akan lebih kompleks lagi. Nah, makanya saya bilang di sebelumnya bahwa ketika kamu mengikuti duta wisata, kamu lebih baik well prepare atau menyiapkan segala hal dan kamu memiliki mental menjadi seorang juara. Itu paling penting karena tentunya orang-orang lain pun akan memiliki mental tersebut. Tinggal kamu nih pede apa enggak dengan dirimu sendiri. Itu sangat penting. Jadi akan terlihat sesulit apapun seleksinya, sesulit apapun prosesnya, ketika kamu yakin dan ingin menjadi seorang duta wisata, itu akan terasa mudah dijalani. Gitu. Kalau Gitu dari Mbak sih. Sri? Kalau aku tambahan aja mungkin ya, tipsnya adalah tonjolkan apa yang bisa apa yang kita nilai, kan tadi udah kita sebutin ya, dari public speaking ke pariwisataan dan lain sebagainya. Nah,
setidaknya dari hal-hal yang dinilai itu ada satu hal yang dikuasai. Misal kayak Mas Bondan tadi bahasa Inggris. Nah, itu kan jadi ciri khas juga nih. Tuh, Oh, Bondan tuh yang karakternya di situ. gitu kan. Oh, Bondan tuh yang bisa bahasa Inggris tuh. Nah, jadi kan itu jadi ciri khas juga. Nah, itu aja sih tipsnya. Selebihnya tadi udah disebutin sama Mas Bondan. Sudah terjawab ya? Semoga terjawab ya, Kak ya. Terima kasih. Oh, nih Kak, di YouTube ada satu nih, kita di streaming dulu ya. Iya, boleh. Dari Davin EKW. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi duta wisata Kota Pekalongan? Tadi. Terima kasih. Ya mungkin dia telat masuk atau gimana Iya, bisa iya. di Oke, tadi bisa ditampilin PPT-nya ya mungkin ya. PPT-nya lagi. Nah, yang ini kan dipersiapkan. ada beberapa hal yang perlu Ada di persyaratan umum sama persyaratan khusus ya. persyaratan umum dan persyaratan Khusus. khususnya. Nah, ini khususnya seperti ini Mas Devin ya. Jadi nanti ada berkas-berkas yang perlu dipersiapkan seperti itu. Kemudian di persyaratan umum ya, semoga udah di screenshot ya. Ya. Ayo, Di kita kasih waktu buat screenshot screenshot juga nih. Sambil dibacakan Iya. ya. Nah, ini untuk persyaratan umumnya seperti ini. Untuk tinggi badan dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh kami bahwa itu tidak berpengaruh ya. Yang terpenting adalah teman-teman bisa menonjolkan apa yang dimiliki teman-teman seperti itu. Untuk domisili di Kota Pekalongan, kalau misalnya di luar kota seperti itu ya, itu masih bisa ya Mas Bondan Iya, ya. selama menunjukkan surat domisili. Betul, itu tadi yang menjadi catatan seperti itu. Untuk usia 24 tahun dan belum menikah. Betul. Ya, ini bisa di screenshot juga. Ya, atau enggak bisa cek langsung ya di IG adwika.kota Pekalongan. Betul banget. Adwika.kota Pekalongan. Ya. Iya. Mas Afin ya, nanti bisa dicek di situ nggak akan hilang informasinya. Betul. Nah, itu udah ada tuh di situ. Oke. Selanjutnya kita mungkin dari ke studio lagi sambil menunggu yang ada di YouTube. Ada lagi dari studio yang mau bertanya? Ada? Kita santai aja ya. Iya, santai aja ya. Nggak usah tegang kayak. Relax, Iya. santai gitu. Oke, kita juga bantu jawab ya teman-teman ya. Mungkin ada keresahan-keresahan yang pengen ditanyakan atau diutarakan seperti itu. Nah, kita bantu untuk menyelesaikannya atau menjawabnya gitu. Betul. Barangkali kan memang dari STIMIK ini ada calon-calonnya nih. Betul. Dan ya. tiap tahunnya biasanya mengirim ya. Iya, mengirim ya. Contohnya di Betul. tempat saya. Iya, ada mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Ah. Itu salah satu juga dari teman kita yang 2 kali ikut ya Mas ya. Dan tahun ini dapat Akhirnya kesempatan ya Mas ya, berhasil, berhasil. betul. Nah, itu juga jadi motivasi nih buat teman-teman gitu. Masih selaja bisa yang kayak gitu Iya. ya. Aku aja yang kayak gini bisa. Yang kayak gini dan kayak gitu Iya, bisa gitu loh. betul. Nah, apalagi teman-teman yang lebih lagi, luar biasa lagi gitu. Silahkan teman-teman, monggo kalau misalnya ada pertanyaan kita akan bantu jawab. Oh ya, aku mau tanya nih sambil menunggu siapa yang mungkin lagi nyiapin pertanyaan dari di YouTube dan di studio ya. Dari Mbak Sri kan berapa kali kalah berarti tadi? 3. Kenapa? Tadi Mbak Sri berarti pernah daftar tapi gagal. Oh, belum pernah daftar sama sekali, cuman berkeinginan daftar di tahun 2018. Tapi tidak dapat kesempatan itu, akhirnya di tahun 2023 baru mendaftar. Nah, di tahun itu baru Tadinya aku daftar. mau tanya gimana perasaan waktu kalah tapi nggak pernah kalah ya, lupa saya sering. Kalau dari Mas Ada Bondan sebenarnya pernah dari tuh mengalami lebih ke teman kita sih. Ya. Teman kita ada Mas Haram juga kebetulan di studio cuma nggak bisa ke sini. Itu dia daftar 2 kali. Jadi pertama dia daftar di 2018, dia ternyata tidak diterima, tapi karena memang dia punya keinginan untuk menjadi seorang duta wisata, akhirnya di 2021 mendaftar lagi dan alhamdulillah dia menjadi juara 2. Jadi memang ketika dia gagal di awal itu bukan menjadi dia menyerah gitu loh, tapi menjadi pecutan buat dia untuk lebih semangat lagi, untuk mengasah diri lagi. Ketika dia daftar di 2021 dia udah matang dengan segala preparationnya, dengan segala tingkat kepedeannya tentu sudah meningkat daripada yang lalu Sebelumnya, ya, gitu dan ya. akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi juara 2 gitu. Ya sebenarnya gitu sih Mas, kegagalan kan proses gitu. Jadi Proses kegagalan tuh paling sulit. iya, Iya, proses betul. untuk belajar Betul, sebenarnya betul, seperti itu betul, ya. betul. Semakin banyak gagal kita jadi tahu, oh ternyata kesalahan ini tuh ngebenerinnya kayak gini ya gitu. Jadi menurut saya kegagalan itu jangan jadikan satu Momok ya. momok atau hal yang menakutkan, Betul. hal yang memalukan Betul, ya. betul, Malah betul. justru kegagalan itu bisa jadi Iya. benar tadi pecutan. Biasanya kayak
Ini bisa dilihat dari teman-teman yang orang-orang yang sangat percaya diri. Iya, biasanya ada ejekan-ejekan gitu kan biasanya. Biasanya kan ada ejekan-ejekan. Iya, kayak nggak keterima gitu kan. Gitu Percuma ikut duta wisata nggak terima dan sebagainya. Pasti ada Masih ada. hujatan dari netizen seperti itulah biasanya. Cuman ini ada pertanyaan nih Kak. Nih, sorry Oke, ya. nggak Potong. apa-apa. Dari Kak Rike Iren. Oke, Bagaimana cara bagaimana cara melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata? Oke. Nangkep gak Kak? Nangkep. Memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Oke, dari saya dulu ya. Iya, boleh, Mas Mungkin bisa dengan cara mengajak UMKM yang ada di Kota Pekalongan untuk bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Pekalongan tentunya. Salah satunya yang seperti saya bilang tadi, dengan mengajak mereka berkolaborasi dan membawa produk-produk mereka ke expo-expo di luar kota. Itu kan kita otomatis bersinergi dan bekerjasama dengan mereka mengenalkan produk-produk UMKM Kota Pekalongan untuk dikenal masyarakat yang lebih luas tentunya. Itu merupakan salah satu promosi tentunya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai seorang duta wisata kita sebagai jembatan nih antara masyarakat sama pemerintah. Nah, tugas kita tuh seperti itu. Dan ada beberapa program-program kerja yang kita lakukan seperti kemarin dari Duta Wisata itu mengadakan program telisik tentunya. Ya, telisik itu Selamaran ya? keselamaran. Jadi kita melihat nih apa sih potensi yang dimiliki selamaran gitu kan. Terus kemudian ada juga teman-teman dari Duta Wisata juga aktif dan di komunitas-komunitas lain seperti mengajar bersama komunitas Sogan, bekerja sama dengan komunitas berkain di Kota Pekalongan dan tentunya ada juga kita yang bekerja sama dengan komunitas yang dari Jogja juga ada. Jadi memang kita tuh mungkin terlihat eksklusif karena memang terlihat biasanya kita cuma terlihat di event-event gede pemerintah aja. Tapi sebenarnya kita di bawahnya juga bekerja sama dan bersinergi dengan masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri dengan diskusi, kemudian menjelaskan tentang gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen promosi dan sebagainya. Itu sudah tugas wajib kita tentunya. Baru tahu. Sebenarnya banyak, cuma banyak tidak terlihat ya sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat sebenarnya kita ada si adwika.pekalongan itu di Instagram kita selalu berikan teman-teman untuk tayangan-tayangan kegiatan di Kota Pekalongan. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Barangkali belum follow boleh langsung di-follow ya. Iya langsung. Boleh langsung di-follow. Iya, harus di-follow ya. Siap. Jadi teman-teman juga bisa tahu ternyata kegiatan di Kota Pekalongan tuh segitu banyaknya segitu menariknya loh dan masih banyak acara-acara yang kalau keren udah banget. join Duta Wisata ya. Nah, itu dia. Itu yang paling utama. Join langsung aja, terlibat langsung untuk mengadakan atau berkontribusi langsung di dalam satu acara. Oke. Semoga terjawab ya Kak Rike Iren. Kita akan kembali lagi di studio. Ada yang mau bertanya? Boleh. Nggak usah malu-malu, soalnya santai aja. Santai aja ya. Mas Bondan nggak gigit. Cuma nyakar dikit ya. Aduh. Takut ya. Iya. Bisa Bedin? Halo Kak, izin tanya, aku Aisyah Tarikinasi. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak sih program unggulan dari Duta Wisata? Dan juga kalau semisal ada nih, setiap tahunnya itu program unggulan tersebut itu berganti atau program unggulan itu selalu setiap tahun itu terlaksana gitu. Terima kasih. Gak kepikiran juga ini. Ya, ini keren juga nih ya. Program unggulan tuh apa ya Mas ya? Kalau program unggulan sebenarnya tiap angkatan memiliki program unggulan yang berbeda. Karena dari organisasi sendiri itu mewajibkan tiap angkatan memiliki program masing-masing. Seperti di angkatan 2021 ada program unggulannya itu Duis Goes to School, di mana kita ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan pariwisata dan mempromosikan tentunya pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan di ajang berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya di 2022 itu ada program unggulan itu mengenalkan pariwisata melalui Reels Instagram. Itu program unggulan wajib yang di tahun 2022. Di 2023 itu bekerja sama dengan komunitas-komunitas. Jadi tiap tahunnya berbeda-beda setiap angkatannya. Tergantung program unggulan dan hasil diskusi dari teman-teman semua nih yang sudah menjadi bagian dari Duta Wisata. Tapi kalau misalnya program unggulan dari organisasi pusatnya itu ada tentunya di pemilihan Duta Wisatanya itu sendiri. Itu inti tiap tahun ada dan program untuk menuju ke Mas Mbak Jawa Tengah. Nah, kebetulan tahun ini ada Mas Mbak Jawa Tengah. Jadi fokusnya bukan cuma peserta itu saja, tetapi nanti juga ke tingkat yang lebih lanjutnya. Seperti itu. Menjawab apa Menjawab mungkin? ya, semoga Mbak Isa ya. Oh, berarti kalau misal
program yang itu kan bagus tuh yang 2022 yang melalui reels promosi. Berarti kalau itu bagus bisa di continue. Iya, Continue. sampai sekarang bahkan masih dipakai Iya, gitu. masih dipakai. Program Duis Goes to School pun sampai sekarang masih Sampai ada. Ya, Ghost to School, betul. Ini termasuk ya? Ghost to Termasuk School ini nih. termasuk program kan Betul, ya. sebelumnya kan belum ada yang seperti ini. Nah, itu 2021 menginisiasi ada yang Duis Goes to School gitu. Oke, terjawab ya, semoga ya. Terus di YouTube belum ada. Di sini studio ada lagi yang mau bertanya? Boleh nggak? Boleh. Oke. Karena waktunya sudah lewat. Nggak kerasa ya? Gak kerasa ya? Nggak kerasa, Tiba-tiba kerasa udah seneng. 15 menit aja nih. Iya. Ya, untuk episode kali ini sudah saatnya kita closing, dan terima kasih buat Mbak Sri dan Mas Bondan ya Terima kasih, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama, Mas. Asik banget Iya. ngobrol sama Iya. kalian. Thank you Makasih, banget. ini pengalaman berharga buat aku juga. Sama kita. Boleh Dan kalau misalnya buat mau temen- cerita Iya, ya. boleh ya kalau mau join Duta Wisata langsung aja sih ya. Buat Iya. teman-teman tadi yang tanya juga harus join sih. Betul. Ya. Dan itu katanya mau join itu kayak di sebelah situ. Boleh banget ya, boleh banget ya. Gas aja, mumpung kita masih dibuka nih Ya, caranya ya. sampai berapa tadi? Juni ya? 13 Juni. 13 Juni ya. Ya, buat teman-teman, semangat yang bagi calon peserta Duta Wisata, semangat. Kita tadi udah dapat tips-tips dari Mbak Sri dan Mas Bondan. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya podcast pasti. Jangan lupa kunjungi selalu YouTube kami wpitv.id, dan tadi ada akun sosial media buat peserta yang bisa diikuti. Sekian, terima kasih.